kepada Allah. Nah, level ibadah karena takut kepada Allah ini dawuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika berdialog dengan putranya. Ini sama dengan ibadahnya anak kecil. Ini takut surga, takut neraka. Ibadah tingkat berikutnya adalah ibadah karena ingin pahala. Ini seperti dawuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seperti pedagang. Jadi ingin untung ibadahnya itu. Nah, mari kita sudah mulai di dalam diri kita ini menggeser ibadah itu pakai rasa, nikmati, cari nikmatnya ibadah itu. Kalau masih sulit, ya mungkin kita perlu meminta munajat, ya Allah, berikanlah aku ibadah inilah khusus untukmu, berikanlah aku nikmatnya ibadah. Lalu tetap didasari lillah billah itu. Karena Allah, mencari ridha Allah, dan kebisaan kita beribadah itu pun semata-mata karena diberi nikmat oleh Allah SWT. Nah, sudah mulai ke arah situ. Kemudian, menginjak akhir-akhir usia kehidupan kita ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi, juga kepada mamang-mamang semua. Rizki sudah stabil lah kita ini. Ya cukup kalau untuk membiayai putra-putri kita sampai dia ingin kuliah kemanapun itu sudah mulai stabil. Nah, di dalam beribadah mencari nafkahnya, sudah mulai tidak memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Yang pertama mungkin kepentingan keluarga ya, kepentingan. Jadi nyarinya nafkah kita itu bukan untuk kita. Kita sudah cukup lah, cukup makan, minum, bekerja dengan baik, itu sudah cukup bagi kita. Beribadah dengan baik sudah cukup bagi kita. Nah, semuanya niatkan untuk keluarga yang pertama. Kemudian kalau keluarga sudah tercukupi untuk orang lain. Sehingga penerapan hadis khairun nas anfa'uhum linnas itu kita terapkan. Jadi manfaat kita itu bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Puncaknya nanti seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi hingga akhir hayatnya beliau seruannya ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nah, kita mengarahlah ke situ. Dengan mulai berlatih, apa-apa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri. Amalnya untuk orang lain, manfaatnya untuk orang lain. Sehingga khairun nas, anfa'uhum linnas, itu kita bisa terapkan bersama-sama. Kalau sudah seseorang merasa ibadahnya lillah billah, pekerjaannya, aktivitasnya untuk makin banyak bermanfaat kepada manusia yang lain, itu takarrubnya kepada Allah tujuannya bukan lagi takut. Ibadahnya kepada Allah tujuannya bukan lagi pahala, tapi tujuannya adalah lillah,
billah. Ini seperti ungkapannya Sayyidina ungkapannya Waliullah Rabi'ah al-Adawiyah itu di dalam kisah beliau mengungkapkan, ya Allah, seandainya ibadahku ini mengharap-harap masuk surga, tidak usah dimasukkan surga aku, ya Allah, masukkan saja aku ke neraka. Aku beribadah bukan karena takut neraka, ingin surga, tetapi ibadahku ini lillah, hanya untuk Engkau, ya Allah. Nah, kenikmatan beribadah hanya untuk Allah, itu memang kalau tidak dirasakan, tidak kita pernah merasakan itu, maka munajat itu penting. Dan saya mengalami ajaran Ustadz itu pertama kali bagaimana kita konsentrasi khusus ibadah, itu ketika Ustadz berpesan, selalu ini dipesankan Al-Ustadz Ahmad Zaini Dahlan, ketika seseorang mau berangkat haji atau umroh. Udah niatkan ketika haji atau umroh itu ibadahnya khusus untuk Allah. Lalu pesan berikutnya dari Ustadz biasanya, kalau kita bersama haji dengan orang tua, umroh dengan orang tua, maka jadikanlah orang tua itu bagian dari prasarana kita ibadah kepada Allah. Ya, melayani orang tua. Jadi misalnya nanti mama ngomong diberi rezeki, tapi khusus fokus pesannya Al-Ustadz itu ibadah hanya untuk Allah, fokuskan ketika haji atau umroh itu. Nah, itu sangat bagus kalau lalu dibawa ke posisi sesudah tidak haji, tidak umroh. Ibadahnya khusus untuk Allah. Tapi tentu tidak bisa seperti haji atau umroh. Ketika haji atau umroh kita bisa itu memutus seluruh pekerjaan yang ada di Indonesia, kemudian dihilangkan, bahkan anak-anak dipesani, nggak usahlah telepon Abi atau Umi kalau sedang haji atau umroh. Selama kami sehat, kami sedang fokus hanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi tentu dengan menyiapkan semua kebutuhan keluarga, semua hal-hal yang berkaitan dengan proses yang ada di Indonesia, itu sudah beres, sudah kita atur. Nah, itu baru kita fokus kepada Allah, di situ latihannya. Kalau kita bareng suami atau istri, maka jadikanlah suami atau istri itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah ketika haji atau umroh. Bahkan kalau kita bareng dengan teman-teman, jadikanlah teman-teman jamaah kita itu juga sarana untuk beribadah kepada Allah dengan cara jangan segan-segan untuk menolong orang yang sedang kesulitan ketika beribadah haji atau umroh. Nah, mama-mama sekalian, itu semua melibatkan hati. Hati yang lillah billah itu perlu kita latih dan perlu kita minta kepada Allah. Terutama tadi kenikmatan beribadah kepada Allah. Sudah menyangkut rasa, menyangkut hati, bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah. Seseorang akan bisa menangis beribadah kepada Allah kalau dia dapat tuh nikmatnya ibadah itu. Nangisnya seseorang ibadah ketika qiyamul lail, sahur, nangis, menyadari. Itu nikmat luar biasa itu. Dan terasa hati itu lalu menjadi plong. Tapi kalau belum pernah merasakan menangis ketika beribadah kepada Allah karena ingat dosa-dosa ya, itu sarananya utamanya mungkin awalnya mengingat dosa. Dosaku wakeh, dosa saya ini banyak sekali selama saya hidup. Nah, itu perantaranya untuk seseorang bisa menangis. Menangis itu sendiri adalah rizki dari Allah SWT, bisa menyadari dosa-dosa kita. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, memang itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang saya katakan bisa saya praktekkan, kemudian Mamang juga bisa berlatih untuk itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.